pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Heri Trianto bisa menemani Anda kembali dalam bincang-bincang siang hari ini yang akan membahas mengenai sosialisasi iman, aman, imun hadapin COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Hal terpenting dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19 adalah sinergi dari segenap lapisan masyarakat dalam melakukan perubahan perilaku dengan mentaati protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pondok pesantren yang akhir-akhir ini menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Oleh karena itu, tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merangkul para ulama dan pengasuh pondok pesantren dengan melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan untuk mencegah perluasan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Baik, para pemirsa semuanya, sebelum kita mulai acara ini, mari kita dengarkan Mars 3 Wajib. Ini sebuah lagu baru yang disiapkan untuk menyemangati kita semua dalam melawan COVID-19. Silakan. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Baik pemirsa, sebelum kita mulai acara ini, mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai hand sanitizer. Para pemirsa, mengingat pentingnya pembelajaran perihal protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Denny Monardo, sudah hadir bersama kita yang akan menyampaikan beberapa pesan untuk kita semua melalui sambungan Zoom. Mari kita sapa Pak Letnan Jenderal Denny Monardo. Selamat siang Pak, apa kabar? Pak Doni, apakah mendengarkan saya? Selamat siang Pak Heri, saya dengarkan suara Pak Heri. Baik Pak, sehat Pak. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan sambutan untuk acara hari ini. Di bersama kita selain para jurnalis juga ada teman-teman dari Pondok Pesantren Darun Najah Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Sofwan Manaf, bersama juga dengan semua pimpinan dan para pengasuh
yang telah berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam program Satuan Tugas Penanganan COVID. Yang saya hormati juga Profesor Wiku, Dr. Sony, para pengasuh pondok pesantren, dan tentunya anak-anakku, adik-adikku, santri dari pondok pesantren Darun Najah. Pada kesempatan ini, selaku Ketua Satgas Penanganan COVID, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap lapisan masyarakat yang telah bekerja keras selama 7 bulan terakhir untuk bisa kita bersama-sama menghadapi COVID ini. COVID-19 ini adalah virus yang tidak kelihatan, tetapi kita rasakan dampaknya. Korban jiwa secara global telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Yang terdampak atau yang terpapar COVID telah mencapai lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia. Kemudian di tanah air kita sendiri, korban yang sudah terpapar COVID telah mencapai lebih dari 350 ribu orang. Dan yang wafat sudah lebih dari 12.000 orang. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Walaupun angka kesembuhannya pun mengalami peningkatan. Sudah ada sekitar kurang dari 275.000 warga negara kita yang telah sembuh dari bahaya COVID ini. Bapak pimpinan pondok pesantren dan para pengasuh serta adik-adik dan anak-anakku, santri semuanya, kita harus menyadari bahwa COVID ini ditularkan bukan oleh hewan, sebagaimana virus yang ditularkan pada saat flu babi dan flu burung. Untuk COVID, yang menularinya adalah manusia. Dan kita terpapar COVID bukan dari orang yang jauh, tetapi biasanya dari orang yang terdekat dengan kita, atau orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri. Dari data yang kami peroleh, 7% mereka yang dirawat di Wisma Atlet di Jakarta itu terpapar COVID bukanlah orang yang keluar rumah. Mereka semuanya berada di rumah sebagaimana himbauan pemerintah. Ternyata mereka pun terpapar COVID. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa COVID ini sangat berbahaya, terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta atau lansia. Ini adalah kelompok rentan. Ketika mereka terpapar COVID, dampaknya bisa sangat fatal. Angka kematian yang juga berhasil dihimpun oleh Satgas sejak tanggal 13 bulan Maret sampai hari ini, 80-85% angka kematian itu adalah mereka yang kelompok rentan, yaitu lansia dan mereka yang punya penyakit penyerta. Oleh karenanya, sekali lagi kita harus mengajak masyarakat kita untuk betul-betul menjaga di sekitarnya. Dan biasanya anak muda, mereka yang mobilitasnya tinggi, ketika terpapar COVID relatif bisa sembuh dalam waktu yang tidak lama. Karena anak muda dengan tubuh yang sehat akan tahan menghadapi penyakit ini. Tetapi sekali lagi mereka yang rentan untuk COVID inilah yang sangat-sangat berbahaya. Kami dari masyarakat semua untuk patuh kepada protokol kesehatan supaya kita aman, ya, supaya kita aman kita patuh pada protokol kesehatan. Apa itu? Yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Atau kalau tidak ada tempat cuci tangan yang layak, bisa menggunakan hand sanitizer seperti yang tadi dipraktekkan oleh Prof. Wiku dan Pak Heri. Tetapi itu saja belumlah cukup. Harus dilengkapi dengan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus bersabar, menghadapi musibah ini. Dengan bersabar diharapkan kita bisa mengendalikan diri. Kita diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan. Belumlah sebanding dengan perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan para dokter yang merawat pasien di rumah sakit untuk melayani pasien. Apakah itu pasien COVID maupun pasien non-COVID? Karena ternyata tidak sedikit dokter umum yang juga akhirnya wafat karena melayani pasien yang bukan pasien COVID. Ternyata tanpa diketahui pasien tersebut adalah OTG, orang tanpa gejala. Yang mana orang tanpa gejala pun dapat menulari orang-orang yang lain, termasuk para dokter. Kemudian terkait dengan masalah tersebut, di samping tadi saya katakan harus memproteksi ya diri kita supaya aman dan juga meningkatkan keimanan, maka kita pun harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh bergadang, kemudian juga harus memakan makanan yang berkualitas, minum vitamin, tidak boleh panik, dan hati pun harus gembira. Nah, manakala metode kewajiban kita untuk menjaga keamanan dengan mematuhi protokol kesehatan, dan kita juga wajib meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta wajib meningkatkan imunitas tubuh kita, maka kita semuanya insya Allah akan terhindar dari musibah COVID ini. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Adik-adik sekalian dan juga para pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, kami yakin apabila di antara kita semua bersedia, berikhtiar juga untuk menjadi bagian dalam program upaya sosialisasi, maka sebenarnya kita telah menjadi bagian dari pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Manakala upaya kita bisa membantu menghindari masyarakat terpapar COVID. Dan insya Allah apa yang kita kerjakan kelak di kemudian hari akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan talkshow. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Jadi ada 3 kata kuncinya tadi yang saya catat, dan ini bisa menjadi resep kita untuk selamat gitu. Pertama adalah iman, kemudian aman, dan kemudian imun. Masing-masing komponen tadi ada tip-tipnya tadi yang disampaikan. Terima kasih Pak Doni. Baik Bapak Ibu semua, bagaimana kemudian agar lingkungan pondok pesantren tetap ideal sebagai tempat menuntut ilmu ketika pandemi COVID ini masih terjadi. Di sini telah hadir di studio para pembicara yang sudah sangat luar biasa. Di samping kanan saya ada Prof. Wiku Adi Sasmito. Selamat siang Prof. Wiku. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Prof. Wiku ini adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Nah, kemudian bergabung dengan kita juga melalui channel Zoom ada Bapak Dr. Kiai Haji Sofwan Manaf, MSI, pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah. Saya sapa Bapak Kiai Haji Sofwan Manaf. Apa kabar ya, Pak? Sehat selalu Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya. Alhamdulillah. Selain beliau berdua ini, nanti juga akan bergabung bersama kita Dr. Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang akan menjadi narasumber, nanti akan secepatnya bergabung. Para pengurus pondok pesantren dan pelajar atau santri dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah bergabung di sini, terutama yang dikoordinasi oleh Pak Kiai Sofwan Manaf. Sebagai informasi, kondisi studio kami telah disanitasi, jadi mikrofon yang saya pakai, Prof. Wiku pakai ini kami gunakan juga sudah terdisinfeksi dengan baik, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga akan memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan.
Baik, saya mulai dengan pertanyaan untuk Prof. Wiku. Bagaimana Prof sebenarnya kondisi terkini penanganan kasus COVID-19 ini hingga hari ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Satgas penanganan COVID bahwa memang kasus jumlah kumulatifnya memang tinggi, tetapi sekarang angka kesembuhannya juga sudah meningkat. Angka kasus aktifnya juga sudah relatif turun dan bahkan sudah di bawah rata-rata dunia, dan angka kesembuhannya sudah di atas rata-rata dunia. Namun angka kematiannya masih sedikit di atas rata-rata dunia, dan ini adalah pekerjaan kita semuanya. Jadi setelah 7 bulan ini rupanya kondisinya lumayan berhasil, dan kita tidak boleh lengah untuk terus waspada dan mengedepankan menjalankan protokol kesehatan 3M tersebut. Mungkin Prof. Wiku sedikit eksplor tentang apa yang dimaksud lebih baik dari rata-rata dunia tadi, dari sisi angka kesembuhan misalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat angka kumulatif dunia yang sering disampaikan oleh semua pihak termasuk kumulatif di Indonesia, maka setiap penambahan kasus pasti angkanya naik karena berupa kumulatif. Dan sekarang kami menyampaikannya dalam bentuk kasus aktif, di mana kasus aktif ini adalah masyarakat yang sedang sakit atau pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Maka angkanya semakin lama semakin turun, dan harus kita tekan terus dengan testing yang banyak, tetap angkanya harus tetap turun. Berarti yang sakit harus bisa jadi sembuh. Dan angka kesembuhannya makin lama makin naik. Dan angkanya cukup tinggi, bahkan sudah bisa melebihi rata-rata dunia. Sekarang di level berapa? Sekitar 76-77%, dan ini selalu fluktuasi. Ya. Jadi kalau kita gagal menyembuhkan, maka otomatis itu akan turun. Ya. Kalau kita berhasil, kita akan naik. Dan kecenderungannya dari waktu ke waktu naik terus. Jadi kecenderungannya tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada yang tertular baru ya, pasien baru. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan ke Kiai Sofyan. Ya, halo. Ya, apakah ada santri yang selama ini yang sudah sempat terinfeksi, dan mungkin Kiai bisa ceritakan ke kita bagaimana Darun Najah mengantisipasi penularan COVID-19? Ya, kita Darun Najah ini ada 17 kampus yang dua kampus belum kita mulai. Yang Darun Najah di Jakarta dan yang di Bogor. Ada dari 15 kampus itu yang sudah berjalan, jumlahnya sekitar 8.000 santri sudah di pesantren. Memang sempat ada kasus satu. Itu ada satu kampus terjadi, itu karena keluarganya dikena, setelah itu anaknya di tes ternyata positif juga, langsung dibawa. Nah ini pesantren ini dites semuanya oleh Dinas Kesehatan, dan usaha-usaha kita koordinasinya alhamdulillah cukup bagus dengan Dinas Kesehatan, Satgas Darun Najah, setelah itu dengan Satgas Dinas Kesehatan. Alhamdulillah setelah itu tidak ada yang lagi terjangkit. Jadi hanya satu, itu pun karena bawaan dari rumah. Ya, Pak Kiai, bagaimana cara menjaga agar pondok pesantren ini terhindar dari penularan yang mungkin terjadi setelah kasus pertama tadi? Ya, pertama kita berusaha ada one gate system di pesantren. One gate system ini artinya semua masyarakat yang sudah sehat di dalam pesantren itu bagaimana caranya itu tidak bisa keluar masuk dari pesantren. Yang pertama itu yang kita lakukan. Yang kedua ini memang harus ada disiplin yang sifatnya kalau di pesantren ini pemaksaan, dipaksa. Seperti masker ini kalau di Darun Najah yang tidak pakai masker, guru maupun pengelola kita cas 250.000. 50%-nya buat pelapor, 50%-nya buat lembaga. Nah gitu. Jadi 250.000. Itu ada ustadz-ustadz yang udah kena itu. Nah itu
kita paksa. Santri, apalagi santri, kalau santri wajib, kalau tidak ya kita kena sanksi. Memang merubah perilaku dari yang tidak siap menjadi dia siap ini, kalau di pesantren ini harus dipaksa memang. Selain itu ya hidup sehat, olahraga, terus setelah itu standar ya, artinya cukup olahraga, kegiatan juga kita kurangi dan segala macam. Itu Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa yang dilakukan oleh pesantren Darun Najah dengan 8.000 santri yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar dan bisa menjaga penularan dalam level yang terkendali. Baik, saya ke pembicara berikutnya, ada Pak Sony Harmadi. Apakah sudah bergabung dengan kami? Pak Sony, kasih salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Salam. Apa kabar Pak Sony? Semoga sehat ya. Ini ada satu pertanyaan untuk Bapak. Apa sih sebenarnya kaitannya perilaku bermasyarakat terhadap penurunan jumlah kasus positif yang diharapkan oleh pemerintah? Ya, makasih Pak Heri. Jadi begini, kan di satuan tugasnya ada 2 bidang ya, yang berada di ujung tombak untuk memutus rantai penularan, termasuk juga bidang komunikasi publik sebetulnya. Jadi di bidang perubahan perilaku itu kita menempatkan masyarakat untuk menjadi duta, menjadi agen perubahan perilaku, berperan serta di dalam memutus rantai penularan COVID-19. Lalu kemudian di penanganan kesehatan dengan 3T-nya, testing, tracing, treating atau treatment, mereka berusaha memutus rantai dengan melacak siapa saja yang positif. Nah, kalau di perubahan perilaku dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, itu kita berusaha memutus rantai penularan COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, diharapkan orang tidak lagi tertular. Tapi dibutuhkan totalitas. Jadi alhamdulillah 7 bulan kita belajar menghadapi pandemi ini Pak Kiai, semakin lama semakin baik respon masyarakat dan semakin baik kesadarannya. Hal ini terlihat dari data tadi, menunjukkan bahwa kebiasaan memakai masker meningkat, lalu kemudian menjaga jarak juga membaik, lalu kemudian juga mencuci tangan pakai sabun juga membaik. Hanya saja memang yang selalu rendah dari dulu adalah kemampuan kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu yang menjadi masalah. Nah, salah satu komponen masyarakat yang penting adalah pendidikan termasuk pesantren. Karena satuan pendidikan termasuk pesantren itu kita harapkan menjadi garda terdepan tuh, ujung tombak di dalam mendorong perubahan perilaku di masyarakat. 1 melalui keteladanannya, 2 melalui edukasinya. Jadi karena beliau-beliau ini kaum cendekia, kita berharap bisa selain menerapkan untuk dirinya, juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi Pak Kiai, terima kasih banyak tadi, luar biasa itu menurut saya. Apalagi kalau di seluruh pesantren dibentuk yang namanya Satgas penanganan COVID-19. Ya, jadi dengan adanya Satgas COVID tadi, selain secara internal pesantren menjaga dirinya jangan sampai tertular, mematuhi protokol kesehatan dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Secara eksternal, teman-teman di pesantren juga dimohon bantuannya untuk melakukan edukasi bagi masyarakat sekelilingnya. Kalau santri, para kiai menjadi teladan bagi masyarakat sekelilingnya, itu luar biasa. Jumlahnya juga sangat banyak yang terpengaruh. Jadi terima kasih pesantren, terima kasih Darun Najah, tempatnya Pak Kiai Taufan ini yang telah menjadi teladan. Nah, ini contoh bagus Pak Heri, nanti bisa kita jadikan good role model ya, contoh bagi tempat-tempat lain dalam mematuhi protokol kesehatan. Lumayan ini ya, kaget juga tadi saya waktu mendengar bahwa hanya ada 1 pintu ya, one gate policy. Jadi ya, itu juga yang kita terapkan pada pasar Pak sekarang, mencoba untuk tempat masuk dan tempat keluar itu berbeda dan punya penjagaan yang lebih ketat sehingga kita bisa memonitor pergerakan orang dengan baik. Gitu kira-kira Pak Heri?
Ya. Baik, terima kasih Pak Sony, luar biasa penjelasannya. Saya ke Prof. Wiku lagi, mungkin Prof. Wiku bisa menjelaskan apa strategi pemerintah saat ini ya Prof, untuk mengurangi pengidap COVID-19 ini sehingga beberapa bulan ke depan kita bisa lebih memiliki harapan bahwa aktivitas kita, aktivitas perekonomian, aktivitas belajar mengajar itu akan bisa kembali, kendati tidak seperti dahulu, tetapi bisa lebih baik dari yang terjadi sekarang. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Jadi sebenarnya strateginya pemerintah melihatnya dari dua aspek ya. Satu adalah preventif promotif yang nanti akan saya ceritakan berikutnya. Yang kedua adalah kuratif rehabilitatif yang sering disampaikan kepada publik berupa 3T. Jadi testing, tracing, treatment atau testing, tracing, isolation, terus treatment. Jadi berusaha untuk dites lebih banyak sesuai dengan standar internasional agar terdeteksi siapa yang sakit. Kemudian yang sakit segera untuk dirawat apabila bergejala sedang, berat ataupun kritis. Dan seluruhnya yang kontak dengan yang sakit dilakukan tracing, dilacak dan sejarah kontak erat dan itu tadi harus dilakukan testing juga. Dan kalau memang positif maka dan tidak ada gejala maka diisolasi mandiri, tapi kalau positif dan ada gejala maka harus dirawat. Kemudian treatmentnya dipastikan bahwa seluruh Indonesia kapasitasnya memadai untuk merawat pasien-pasien yang sakit, segera bisa diobati dengan baik karena obatnya tersedia, dan juga kalau sudah sembuh maka mereka harus bisa kembali lagi kepada keluarganya masing-masing. Di saat yang bersamaan, kalau kita menghadapi pandemi ini, kita harus pendekatannya adalah preventif promotif. Karena apa? Karena sebenarnya fasilitas pelayanan kesehatan kita tidak akan memadai apabila banyak yang sakit. Caranya adalah mencegah dengan 3M, dan itu adalah hal yang sangat penting supaya tidak jadi sakit. Dan pemerintah sudah melakukan beberapa inisiatif termasuk acara-acara mensosialisasikan 3M dengan cara berbagai macam seperti dengan pesantren seperti ini, kemudian sosialisasi di TV, di radio, semuanya dilakukan agar betul-betul masyarakat itu patuh. Nah, pendekatan perubahan perilaku yang dilakukan ini dengan komunikasi publik yang masif di Indonesia, harapannya semakin banyak orang yang sadar. Dan kita sudah melakukan survei dan menunjukkan bahwa kondisinya ternyata masih cukup besar juga populasi di masyarakat Indonesia yang tidak percaya tentang COVID ini, padahal korban sudah banyak. Ini adalah tugas kita bersama untuk bisa meyakinkan mereka. Dan untuk itu target kita beberapa bulan ke depan kita pastikan bahwa semakin banyak orang yang berubah perilaku dan konsisten secara kolektif. Harapannya kasusnya harusnya turun di situ. Demikian. Jadi garda terdepan dari penanggulangan ini sebenarnya di perubahan perilakunya ya? Ya, betul. Jadi yang paling penting itu adalah perubahan perilaku karena virus ini hanya bisa menular melalui kontak. Ya. Dan kontak itu melalui masuknya melalui mata, hidung, dan mulut. Ya. Jadi kalau kita pakai masker, otomatis sudah sangat menghindari, semua orang pakai masker, pasti akan sangat mencegah. Yang kedua kita jaga jarak, jadi nggak bisa dropletsnya kemana-mana. Okay. Dan yang ketiga kita cuci tangan, terutama pada jari-jari kita sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, sebenarnya semuanya akan terproteksi dari penularan. Ya, tadi Prof. Wiku juga menyinggung soal testing sama tracing gitu. Nah, mungkinkah gitu para kiai-kiai di pesantren itu bisa mendapatkan fasilitas testing, kemudian mereka juga bisa melakukan tracing jika terjadi penularan di lingkungan-lingkungan pondok pesantren? Ya, jadi lingkungan pondok pesantren ini sangat penting karena jumlah pesantren di Indonesia itu banyak sekali dan pesertanya banyak, santrinya, pengelola, para guru itu cukup banyak di pesantren di Indonesia. Tentunya tadi sudah diceritakan oleh Pak Kiai Sohwan bahwa cara pesantren Darun Najah itu adalah memastikan bahwa keluar masuknya santri itu betul-betul dikendalikan dan ternyata yang tertular biasanya karena ada kontak dengan yang luar. Ya. Maka dari itu sebelum sampai ke testing, tracing, dan treatment, pastikan bahwa pengendalian keluar masuk
dari santri atau siapapun yang ada di pesantren itu dijaga betul. Ya. Jadi masuknya betul, kalau dari liburan misalnya pastikan mereka sehat Ya. dan ada tesnya. Ada testing di situ ya, Testing, dites sebelum dan masuk. terus dilakukan isolasi mandiri dulu, dipastikan supaya betul-betul tidak menular. Kemudian bisa beraktivitas. Nah, begitu juga kalau mereka nanti keluar, pastikan bahwa mereka memang ke tempat-tempat yang memang sehat dan membawa perilaku yang positif juga, sehingga semuanya akan terpengaruh. Apakah mereka bisa dapat testing atau enggak? Tentunya pihak pondok pesantren mungkin Pak Kiai bisa menceritakan bagaimana apa yang dilakukannya di sana. Dan sebenarnya dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat dan cara seperti itu tadi, itu sebenarnya testingnya pun juga tidak perlu sering-sering. Karena yang perlu sering dilakukan apabila interaksi dengan potensi orang tertular, itu yang harus dicegah. Ya. Benar, jadi di pencegahannya tadi dilakukan sangat baik oleh Darun Najah. Saya kembali ke Pak Kiai Sofyan. Bagaimana kegiatan belajar mengajar berjalan di pondok pesantren selama masa pandemi ini? Mungkin Kiai bisa menceritakan sehingga penularan bisa ditangani dan dikendalikan dengan sangat baik. Kita ada dua. Yang pertama memang ada yang masih dengan pengajaran jarak jauh. Ya. Pengajaran jarak jauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dikontrol dan sebagainya. Nah, yang sudah hadir atau luring mereka masuk asrama ini, itu diharapkan yang masuk itu dengan 4 tahapan kalau di Darun Najah itu. Mereka membawa rapid test dulu ya, membawa rapid test pada bulan Juli. Setelah itu di pesantren dia harus isolasi lagi. Sebelum masuk pesantren juga dia 2 minggu di rumah harus isolasi lagi. Jadi ada 4 tahap. Bahkan yang terakhir, ini yang di cabang kami yang baru datang ini juga pakai namanya swab antigen. Antigen, iya betul. Nah, ini juga perlu dijelaskan juga, saya minta dengan COVID. Apa bisa swab antigen ini disupport oleh pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Karena sementara ini kita masih mandiri. Karena saya lihat swab antigen ini cukup murah biayanya, tidak semahal jutaan begitu dan lebih cepat. Ya. Ini yang kita lakukan. Selain itu juga yang di Darun Najah ini yang sudah berjalan, itu one gate system itu memang sangat bagus karena membatasi orang keluar masuk. Biasanya dari kasus-kasus, misalkan ada lembaga yang berkasus dan segala macam, seperti pesantren kita komunikasi, itu biasanya karena ada orang yang keluar dan masuk. Yang kedua, atau murid yang di dalam, santri yang di dalam itu bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya dia menjalar dan segala macam. Maka di Darun Najah dengan one gate system ini, wali murid yang mau datang dia harus daftar online. Karena dibatasi seminggu itu hanya 80 wali murid, hanya 80 seminggu dalam seminggu itu. Nah itu pun setelah bertemu dia harus 2 meter jaraknya. Nggak boleh pelukan, nggak boleh ini segala macam gitu. Itu yang kita lakukan Pak. Pesantren Darun Najah itu selain disiplin ya, disiplin yang namanya masker, terus cuci tangan dan segala macam itu ya kerjaan harian yang kita harus gembar-gembor di pesantren itu. Luar biasa Pak Kiai. Saat ini ada berapa persen santri yang melakukan belajar langsung di pondok dari 8.000 tadi? Kita semuanya murid ini dengan cabang itu kan 13.500. 8.500-nya itu sudah belajar di lokasi masing-masing. Jadi ada yang 1.000, ada yang 2.000, itu ada yang 500 dan segala macam itu. Kalau yang jumlahnya ribuan dalam satu kampus, contohlah ada yang satu kampus itu 1.000, itu alhamdulillah sejak
bulan-bulan Juli sampai sekarang itu sudah aman-aman karena one gate system dan karena dengan disiplin yang ketat. Tapi ada juga yang jumlahnya nggak terlalu banyak, begitu. Yang tadi yang saya bilang hanya ada kasus 1 itu karena dari luar, bawaan dari luar. Bawaan dari luar, jadi kesimpulan kami memang penularan itu tidak mengenal siapa-siapa. Kalau pesantrennya, santrinya sudah di dalam, pengasuhnya sudah di dalam, gurunya sudah di dalam juga. Nah ini tinggal dijaga keamanannya aja. Biasanya ini kan yang sering keluar ini adalah kelompoknya guru ya. Kelompoknya guru, pengelompoknya pengelola. Kalau santri, insya Allah taatnya lebih tinggi lah. Patuh gitu. dan disiplin ya, ya. Nah, disiplin. Jadi termasuk juga wali murid. Wali murid ini supaya mentaati aturan pesantren. Kadang-kadang nggak boleh, tapi dari luar pagar itu yang ngeliatin itu kayak kita ini tempat wisata gitu kan ya. Jadi kalau udah nggak boleh ya harusnya nggak boleh gitu kan. Jadi harus ada kesadaran juga dari wali murid. Baik, Pak Kiai, terima kasih bisa menjadi role model ya, Prof. Wiku ya, apa yang dilakukan oleh Darun Najah ini, bagaimana mengendalikan bencana ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Kiai Sofwan bagaimana soal antigen, swab antigen, itu mungkin bisa dijelaskan singkat sebelum saya ke Pak Sony, sama kemungkinan apakah mungkin tes itu dilakukan kepada para pengasuh pondok pesantren tadi. Ya, baik. Jadi biasanya rapid test itu kan rapid test antibody yang biasanya dipakai. Nah, sekarang sudah ada rapid test antigen yang sudah masuk ke dalam rekomendasinya WHO. Jadi pastikan kalau menggunakan rapid test antigen adalah rapid test yang direkomendasikan, yang berkualitas. Dan memang gunanya rapid test antigen itu lebih cepat mengidentifikasi virusnya, antigennya, bukan antibodinya yang muncul belakangan. Jadi memang tesnya juga bisa lebih cepat. Akurasinya juga relatif baik, begitu. Nah, apakah ini bisa dibiayai oleh pemerintah atau tidak? Betul. Jadi sebenarnya begini, kembali lagi tolong dipahami tentang prinsip preventif promotif dan kuratif. Jadi sebenarnya dengan one gate policy yang dilakukan di Darun Najah sebagai contoh pesantren yang baik, itu sebenarnya testing itu yang berupa screening, untuk rapid test itu kan untuk screening sebenarnya. Kalau dari pertama sudah di-screen dan terus ada kegiatannya di dalam terus tidak keluar dan tidak berinteraksi, sebenarnya sudah tidak perlu melakukan rapid test lagi. Tapi kalau ada interaksi, orang mau masuk, ada kontak, itu yang harus di rapid test. Jadi kalau mau mengelola harusnya dalam kondisi pandemi, harusnya dan kasusnya terkendali, bisa dibiayai mandiri oleh pesantren itu sendiri. Tetapi apabila kasusnya naik, di komunitas itu di mana pesantren itu berada, tentunya itu nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk bisa mengendalikan kasusnya melalui rapid test. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Pak Sony masih ada di sana ya. Pak Sony, tadi kan apa yang dilakukan oleh pesantren Darun Najah tadi udah luar biasa, udah bisa jadi role model. Tapi saya pengen mengeksplor ke Pak Sony, ada nggak kira-kira tips tambahan yang bisa dilakukan anak-anak muda dalam pesantren ini maupun pengasuhnya sehingga mereka bisa mempertahankan pesantren mereka itu sebagai steril dari penularan? Iya, ya. Jadi baik. Terima kasih Pak Heri. Begini, sebetulnya model pendidikan boarding school itu lebih aman karena kita bisa melokalisir kan, dalam artian kalau mereka memang sudah dites semua, kita yakin mereka aman, mereka bisa berinteraksi dan beraktivitas dengan biasa. Nah, kemudian masukan kami juga mungkin Kiai Sofwan bahwa perlu sementara waktu ini dihindari makan minum bersama, terutama menggunakan alat makan yang sama atau juga kemudian makan prasmanan secara bersama. Kami saja sudah menyarankan agar dalam kegiatan-kegiatan itu kita tidak makan secara prasmanan tetapi kotakan. Lalu kemudian juga yang juga penting tadi adalah mengupayakan semua penggunaan fasilitas pribadi, misalkan alat sholatnya, perlengkapan ibadahnya, itu digunakan sendiri-sendiri, tidak bercampur. Lalu kemudian juga mencuci peralatan ibadah
pribadi yang digunakan secara rutin. Jadi meyakinkan bahwa semuanya bersih ya. Lalu juga Pak Kiai ini sudah luar biasa lah menurut saya, ini hanya saling mengingatkan saja. Melakukan aktivitas fisik juga sangat penting, misalkan seperti senam setiap pagi, olahraga, kerja bakti kan bagian dari olahraga juga, menjaga kebersihan juga. Yang juga kami mohon mungkin karena pesantren Darun Najah ini sudah luar biasa, nanti bisa melalui daring ataupun medsos, para santrinya bisa berbagi dengan santri-santri yang lain di luar Darun Najah, bagaimana kita bisa menjalankan protokol kesehatan, kita tetap dengan iman, tapi juga aman, dan meningkatkan imun tadi dengan beberapa cara. Jadi praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman pesantren Darun Najah di bawah asuhan Kiai Haji Sofwan ini luar biasa menurut saya. Dan ini bisa menjadi sebuah pedoman ya, bagaimana penerapan protokol kesehatan di pesantren. Dan ini sudah terbukti soalnya. Kalau mungkin kita menyusun pedoman tanpa dasar bukti pengalaman, mungkin belum tahu hasilnya. Tapi kan ini sudah terbukti dengan one gate policy tadi. Jadi itu beberapa hal, mungkin juga makanan para santri dijaga. Lalu kemudian yang paling penting adalah gizi seimbang, tidak perlu mahal karena makanan bergizi tidak harus mahal. Jadi di setiap pintu masuk juga kalau bisa juga diberikan informasi bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana menjaga jarak, saling mengingatkan jika ada yang tidak menjaga jarak, lalu kemudian bagaimana mencuci tangan dengan baik, bisa dalam bentuk poster, lalu kemudian semua bisa menerapkan. Dan kalau bisa masyarakat sekelilingnya juga mempraktekkan hal yang sama seperti yang dipraktekkan oleh teman-teman di pesantren Darun Najah. Demikian Pak Eri, makasih. Terima kasih Pak Sony. Saya kembali ke Prof. Wiku. Jadi pengen mengeksplor lagi strategi pemerintah untuk mensosialisasikan program pesan ibu tadi yang kita lihat itu, dan bagaimana ini bisa diimplementasikan ke pondok pesantren. Ya, jadi ingat pesan ibu itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mendasar karena setiap orang pasti berasal dari seorang ibu. Begitu juga santri-santri yang ada di pesantren pasti berasal dari seorang ibu, memiliki ibu. Jadi dengan mengingatkan melalui ibunya untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, harapannya para anak-anak santri ini ingat. Karena paling mudah tuh mengingat ibunya, apalagi kalau sedang belajar meninggalkan waktu yang cukup lama dari orang tuanya, pasti ingat ibu. Kangen ya? Kangen, dan ibunya juga begitu, selalu memberi doa pada anaknya, selalu ingat pesan ibu ya. Jadi itu pasti mendalam sekali kepada santri. Dan tentunya santri ini suatu saat kalau pulang ke rumah, bertemu dengan ibu dan keluarganya, pastikan jangan sampai menulari. Karena ibu adalah orang yang sangat terhormat untuk kita. Baik, terima kasih. Saya ingin balik ke Kiai Sofwan. Kiai, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi pesantren dalam masa pandemi ini dan kemudian bagaimana mengatasinya? Kalau yang sudah kita yang berjalan, yang sudah hadir ya, santri-santri itu memang perlu dukungan orang tua santri. Kalau memang orang tua itu tidak boleh menjenguk anaknya, ya jangan berantem-berantem sama pengurus pesantren. Karena itu sampai kalau berantem-berantem, ya kita udah di rumah aja dah. Nah gitu loh. Itu tantangan kita paling besar, Pak. Ya. Gitu loh. Jadi mereka sampai bahasanya kok nemuin nemuin anak lebih susah daripada nemuin narapidana kalau ini gitu kan. Jadi ini kan masalahnya pemikiran ya, pola pikir. Jadi kita minta dukungan orang tua santri kalau memang masa-masa pandemik, kalau bisa sudahlah doakan saja lebih aman. Kalau mau dikirim makanan segala macam kan tetap boleh, hanya memang kita mengurangi resiko. Nah, yang kedua ini memang disiplin orang dalam ya, tantangan kita ini. Pengelola, guru, kita sih sampai sekarang sudah ketentuan guru yang di luar harus tinggal di dalam pondok, Pak.
Karena kita lihat itu salah satu itu pembawa. Alhamdulillah yang sekarang yang sudah luring ini, yang sudah offline, gurunya tinggal di dalam pesantren. Ya. Yang tidak bisa di dalam pesantren, itu dia online dengan murid yang di dalam pesantren. Nah itu usaha-usaha kita yang selama ini alhamdulillah berjalan. Jadi tantangannya ya tadi yang paling penting nomor 1 itu tadi. Kalau yang nomor 3, dukungan Satgas Nasional dan Kabupaten, saya rasa secara nasional lembaga pendidikan pesantren ini kan bagian dari proses pendidikan anak bangsa. Jadi perlu perhatian karena mereka sudah berproses belajar, sehingga kalaupun ada kasus, kalau ada kasus ini kan setelah ikhtiar ini kan namanya musibah. Janganlah politikus-politikus ataupun tokoh-tokoh itu malah menjatuhkan pesantren. Ada yang bilang pesantren ini kan limbahnya wabah. Gitu. Padahal juga kita juga sebenarnya sudah berusaha. Saya yakin teman-teman kiai-kiai itu sudah berusaha. Hanya memang karena jadi musibah, akhirnya kan dilemahkan dengan yang lainnya. Jadi kita minta dukungan dari semua pihak untuk pelaksanaan yang ada ini. Ya. Syukron. Terima kasih. Ada 3 tantangan tadi, tantangan orang tua, ibu-ibu yang atau orang tua yang pengen menjenguk. Kemudian bagaimana menjaga para pengajar untuk tetap ada di asrama. Yang ketiga tadi, bagaimana faktor luar yang kemudian sebenarnya bisa kontraproduktif dalam upaya pesantren untuk menghadapi penularan. Kalau ke Prof. Wiku, kira-kira apa Prof, tantangan dari Prof. Wiku dan pemerintah itu dalam menangani COVID-19? Ya. Baik, jadi saya langsung hubungkannya dengan pesantren saja karena konteksnya pesantren. Pesantren di Indonesia ini banyak sekali, tapi semua tadi sudah mendengar. Contoh dari apa yang dilakukan oleh pesantren Darun Najah itu adalah contoh yang baik, yang sebenarnya kalau dilakukan oleh pesantren-pesantren lainnya, bahkan yang punya ribuan atau ratusan pun, tetap efektif. One gate policy itu tadi. Jadi jangan terlalu sering orang keluar masuk pesantren atau kontak dengan orang-orang yang di dalam. Kalau sudah di dalam, ya sudah di dalam saja untuk waktu tertentu. Kalau nanti sudah saatnya untuk pulang atau interaksi, nah itu harus betul-betul di screening dengan baik. Screening itu biaya. Jadi sebenarnya dalam kondisi pandemi, persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ya sudah di dalam saja. Serahkan saja kepada pengurus dari pesantren, anak-anak itu ada di situ. Sambil berdoa, mendoakan supaya keadaannya menjadi lebih baik. Dan nanti kalau memang perlu, kembali lagi, screening. Dan ketat, kalau pengajar harus ada di dalam, soalnya kalau enggak, yang membawa itu adalah pengajar karena keluar. Nah itulah yang guru-guru itu, jadi itu yang berbahaya. Tapi apa yang dilakukan oleh pesantren Darun Najah tadi adalah contoh yang betul. Sehingga pesantren bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan cara ketat seperti itu. Baik, Prof. Wiku, sekarang kita tinggal punya waktu sekitar 10 menit dan kita sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu, pertanyaan untuk adik-adik santri yang sudah bergabung di sini, lebih dari 200 santri di Darun Najah. Pertanyaan pertama untuk Prof. Wiku nih, dari Jamin Ulin Nuha. Bagaimana tanggapan tentang obat-obatan herbal yang dapat menyebabkan COVID-19 dan apakah aman untuk dikonsumsi? Mungkin obat-obatan herbal itu menyembuhkan COVID kali yang dimaksud ya, bukan menyebabkan COVID. Dan apakah aman untuk dikonsumsi? Gimana, Prof? Baik, jadi ramuan herbal, saya mungkin nggak sebut sebagai obat herbal. Ramuan herbal itu pasti ada manfaatnya. Pakai saja yang memang sudah kearifan tradisional, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Itu sudah biasa kita pakai. Kalau mengkonsumsi terlalu banyak pasti tidak sehat. Dan kalau kita dalam keadaan sakit mengkonsumsi itu juga efeknya juga tidak terlalu tinggi. Maka dari itu pastikan badan itu sehat. Mengkonsumsi herbal itu baik karena itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Karena fungsinya herbal itu adalah meningkatkan imunitas. Tapi kalau kita tidak istirahat, makannya nggak bagus, nggak olahraga, dipompa dengan herbal juga nggak akan efektif. Maka dari itu semuanya harus seimbang, sehingga kalau dikasih herbal itu akan imunitasnya akan makin tinggi dan itu akan menjadi pertahanan kita. Baik, jadi itu hanya suplemen ya, bukan suplemen obat ya? Saja, baik. Bukan obat.
Yang kedua untuk Prof. Wiku, apakah jenazah pasien COVID dapat menular pada orang yang masih hidup? Ini pertanyaan dari adik Nabila Silah. Silakan Prof. Ya, jadi jenazah yang baru saja meninggal tentunya virusnya masih ada di situ. Dan ada tata cara menangani jenazah korban COVID. Ya. Dan itu harus dilakukan dengan baik. Kalau ada kebocoran dan tidak ditangani dengan baik, potensi menularnya ada atau tidak? Ada. Maka dari itu lebih baik kita menjaga jarak, menghindari, dan betul-betul ditangani oleh yang profesional saja. Ya, baik. Terima kasih Prof. Wiku. Ada pertanyaan untuk Dr. Sony, masih bersama kita ya. Harapan dari teman-teman santri dan ulama di Indonesia agar tidak terjadi lagi klaster pesantren. Ya, jadi sebetulnya pesantren bukan tempat yang menjadi tempat penularan juga sih, kalau melihat dari data kan dari sekian banyak kasus terkonfirmasi positif yang dari pesantren juga tidak banyak. Tetapi mengingat di pesantren itu cukup banyak santrinya, mereka biasa hidup bersama, makan bersama, beribadah bersama, mereka punya ikatan kekeluargaan yang luar biasa kuat, maka kedekatan tadi harus dijaga juga, saling menjaga sehingga jangan sampai ada yang tertular. Tadi bagus sekali bahwa pesantren Darun Najah sudah menunjukkan kalau kita yakin yang di dalam ini semuanya sudah aman, maka interaksi dengan di luar itu akan sangat dikurangi, sangat dibatasi dan diawasi dengan baik. Nah, harapannya pesantren tadi secara internal mereka bisa mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga tadi yang saya sampaikan, menjaga imunitas untuk berolahraga, kemudian menghindari penggunaan alat makan bersama, lalu kemudian mereka tetap mematuhi berjaga jarak, dan seterusnya. Mereka juga secara eksternal, karena menjadi bagian penting dari masyarakat, mereka bisa menjadi teladan dan juga mempengaruhi masyarakat sekitarnya agar patuh protokol kesehatan. Jadi perannya pesantren itu penting, secara internal mereka bisa menjaga dirinya agar tidak menjadi tempat penularan, secara eksternal mereka bisa menjadi influencer atau menjadi opinion leader bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kira-kira gitu Pak Heri. Terima kasih Pak Sony. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini ada ke Prof. Wiku. Sama sih pertanyaannya Prof. Mungkin Prof. Wiku bisa dalam 1 menit memberikan harapan Bapak terhadap teman-teman santri dan agar pesantren itu tidak terjadi klaster di sana. Baik, jadi santri dan pesantren itu luar biasa kalau kita lihat dari pendekatan 3. Iman, aman, dan imun. Iman pasti berdoa. Memang kegiatannya kan banyak berdoa. Berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keselamatan bangsa. Kalau jumlahnya banyak yang berdoa, pasti insya Allah diijabah oleh Allah. 1. Yang kedua adalah aman. Menerapkan 3M. Dan itu saling mengingatkan, gotong royong. Pasti sangat efektif karena jumlahnya banyak dan tujuannya sama. Yang ketiga adalah imun. Istirahatnya diatur, iramanya diatur, ya, olahraganya diatur, istirahatnya diatur, makannya diatur, maka otomatis imunitas kelompok itu seperti imunitas seperti vaksinasi sebenarnya. Jadi mereka memvaksin dirinya sendiri dengan cara kegiatan yang teratur seperti itu. 3 itu tercapai, insya Allah dia terhindar daripada COVID. Luar biasa. Terima kasih Prof. Wiku. Ada 1 pertanyaan lagi untuk Kiai Sofran. Kiai pengasuh pondok pesantren dan teman-teman ini membutuhkan kira-kira arahan dari Kiai Sofran ke teman-teman adik-adik santri ini. Boleh diberikan dalam 2 menit, Prof? Ya, kepada para santri khususnya Darun Najah atau yang lainnya atau guru-guru, yang pertama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah, sholat tahajud, qunut nazilah untuk terhindar dari wabah ini. Itu yang mungkin bagian dari iman. Nah, kalau aman ini, kalau bahasa pesantrennya nih harus ikhtiar, usaha. Usahanya adalah menjaga keselamatan bagian daripada kewajiban agama.
Jadi anak santri harus tadi yang sudah disarankan Prof. Wiku atau Dr. Sony atau media-media lain harus dilaksanakan. Pakai masker, jaga jarak, setelah itu harus cuci tangan, hidup sehat, dan segala macam itu. Yang lain daripada itu, kalau yang sudah offline di pesantren, jangan lengah terhadap protokol kesehatan. Ini biasanya kalau yang sudah masuk pesantren itu lebih lengah daripada yang di luar. Nah, kelengahan ini selain pesantren juga berusaha di masing-masing, tapi juga harus ada kesadaran dari diri masing-masing. Ya. Terima kasih. Jadi pesannya jangan lengah, tetap jaga disiplin dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Para pemirsa semuanya, tak terasa kita hampir 1 jam itu melakukan diskusi dan kita sampai pada penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua narasumber yang di sini, Prof. Wiku yang ada di studio, kemudian ada Dr. Sony yang melalui Zoom, kemudian Kiai Sofwan, dan adik-adik semua yang ada di sini. Jangan lupa pemirsa semua, adik-adik di pesantren untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Pesan Pak Doni, ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan tidak sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kali ini, saya Heri Trianto bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga